Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Bau, guru mata pelajaran biologi di SMA 2 Gorontalo. Kali ini saya akan membagikan takat baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan judul Tren Peduli Lingkungan Melalui Pungkosan. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan pelajaran kokurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli terhadap lingkungan? Ekosistem di SMA Negeri 2 Gorontalo memiliki banyak pepohonan yang tersebar di semua lingkungan sekolah. Kondisi ini sengaja dilakukan untuk menanam terus-menerus baik tanaman tahunan, semusim, tanaman produktif, ataupun tanaman bunga. Hal ini dilakukan untuk membentuk hutan sekolah yang kami jadikan sebagai paru-paru sekolah. Dengan adanya paru-paru sekolah, penyediaan suplai oksigen akan melimpah, menjadikan lingkungan sekolah kami menjadi sejuk, menyenangkan, sehingga lingkungan menjadi sumber belajar dan membuat warga sekolah menjadi betah. Dengan jumlah pohon yang sangat banyak, tentunya menghasilkan sampah berasal dari daun kering yang berserakan dan menumpuk. Sehingga sampah ini menjadi momok bagi setiap orang dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, tidak indah, dan bahkan menjijikkan. Produksi sampah yang banyak dari sampah organik membuat kami berpikir untuk bagaimana caranya mengolah sampah ini untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, dan terpikirkan untuk membuat pupuk kompos melalui proses pengomposan. Kegiatan pengomposan ini membutuhkan komitmen dan melibatkan seluruh warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Berdasarkan fakta, peserta didik tidak peduli terhadap sampah yang banyak berserakan di lingkungan sekolah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah dianggap hal yang sepele oleh peserta didik. Produksi sampah sangat banyak dan setiap hari meningkat. Dengan jumlah warga sekolah yang berjumlah lebih kurang 1.300 orang, dapat kita bayangkan setiap orang menghasilkan sampah. Ditambah lagi dengan sampah alami yang berasal dari daun-daun yang berjatuhan dari pohon-pohon yang tumbuh di sekolah. Tentunya menuntut tanggung jawab kita semua untuk melakukan sesuatu hal yang membuat sekolah yang bebas dari sampah dengan cara reuse, recycle yang dimulai dari hal-hal yang sederhana. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan saya sebagai guru untuk mencari solusi yang efektif agar sampah dapat dikelola dengan bijak. Pada akhirnya terpikirkan untuk membuat pengomposan dalam mengatasi sampah organik. Dengan bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, maka saya mendapatkan pencerahan terkait dengan cara membuat kompos yang baik dan benar sesuai dengan standar pada dinas terkait. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahap aksi. Yang pertama, penyamaan persepsi dan penyampaian edukasi tentang pengomposan. Guru berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang terjadwal di kelas 10 untuk membahas perencanaan yang dituangkan dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada modul ini dimulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Kedua, melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Guru meminta peserta didik untuk mengumpul sampah yang berada di lingkungan sekolah dan mengarahkan mereka untuk memilah baik sampah organik maupun sampah anorganik. Untuk sampah organik seperti daun-daun, tumbuhan, dan rumput, hasil pemangkasan dikumpulkan di bak pengomposan. Sedangkan untuk sampah anorganik dimasukkan ke bank sampah sekolah untuk selanjutnya plastik diolah menjadi kerajinan tangan. Ketiga, melakukan kegiatan pembuatan starter fermentasi. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat fermentasi yang digunakan dalam pengomposan. Peserta didik yang berjumlah 10 orang, setiap kelas membuat starter fermentasi yang terdiri dari bahan dan alat, yakni ember besar sebagai wadahnya, air 10 liter, M4 1 botol, 2 buah nanas, dan 1 kilo gula. Nanas di blender dimasukkan di dalam air, ditambahkan dengan EM4 dan gula pasir sebanyak 1 kilo. Keempat, melakukan proses pembuatan pengomposan. Guru mendampingi peserta didik pada kegiatan pengomposan. Diawali dengan merajang sampah organik. Hasil rajangan tersebut dimasukkan ke dalam bak pengomposan hingga penuh. Kemudian peserta didik memasukkan starter hasil fermentasi ke dalam pengomposan secara merata. Hasil campuran didiamkan selama seminggu, kemudian dibongkar kembali menggunakan starter fermentasi lagi. Hal tersebut dilakukan berulang selama 6 minggu hingga rumput tersebut berubah menjadi kompos. Kelima, melakukan kegiatan pemanenan, pengemasan, dan pemasaran kompos.
Kompos dipanen setelah fermentasi selama 45 hari dari awal pengomposan. Dikeluarkan dari bak pengomposan, kemudian dikeringkan, dilanjutkan dengan pengayakan agar kompos terlihat halus dan bersih. Kemudian kompos tersebut dikemas dalam wadah plastik, dijual dengan harga terjangkau dan sebagian lagi dipamerkan dalam kegiatan pameran dan digunakan sebagai media tanam pupuk. Refleksi hasil dan dampaknya. Melalui kegiatan pengomposan, peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan. Sekolah menjadi bersih dan menghasilkan nilai ekonomi dari hasil penjualan pupuk kompos. Pupuk kompos yang dihasilkan oleh SMA Negeri 2 Gorontalo memiliki unsur hara yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui uji nutrisi sejumlah 2.500 dan layak untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Peserta didik menjadi lebih bijak dalam menghargai lingkungan. Kegiatan pengomposan alhamdulillah menunjang sekolah kami dalam meraih Adiwiyata Mandiri tahun 2023. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila berhasil di SMA Negeri 2 Gorontalo dikarenakan kolaborasi dan komitmen antara guru dan peserta didik. Kegiatan ini berkelanjutan dan sukses karena dimulai dari 2021 sampai dengan sekarang di tahun 2024. Sekolah SMA Negeri 2 Gorontalo menjadi tempat rujukan pengomposan di Provinsi Gorontalo. Kunjungan terakhir dari SMP Negeri 3 Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan terakhir juga adalah Ibu Nagomi dari negara Jepang sebagai peserta magang JICA di Belaha, Provinsi Gorontalo. Saya Kepala SMA Negeri 2 Gorontalo. Terkait dengan pengomposan ini, salah satu tema yang mendukung dan beriringan dengan itu adalah tema pembelajaran P5 yang terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, pengolahan sampah di sekolah kami, ini kami percayakan pada Ibu Alma, dan alhamdulillah pengolahan sampahnya cukup bagus, dan juga bisa jadi contoh atau bisa jadi yang bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya terkait dengan pengolahan sampah gitu. Jadi terima kasih banyak pada Ibu Alma selaku penanggung jawab pengomposan dan juga menjalankan proyek pembelajaran P5 yang mengangkat tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Saya Wakasek Kesuaan akan selalu mendukung program pengomposan di sekolah. Karena pengomposan itu akan memberikan edukasi pada seluruh siswa. Karena tadinya sampah yang tidak bermanfaat akan diproses menjadi sampah yang sangat bermanfaat. Contoh kompos. Kompos itu mengembalikan bahan organik ke tanah untuk meningkatkan kesuburannya. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan Salasa. Saya merupakan siswa SMA Negeri 2 Kota Gorontalo. Melalui pembelajaran P5 pada tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema pengomposan, banyak dampak yang saya rasakan. Pertama, berkurangnya sampah ataupun produksi sampah di lingkungan sekolah, dan sekolah terasa menjadi lebih bersih. Selain itu, kegiatan ini sangat mengedukasi bagi saya sebagai siswa, sehingga pengomposan ini bisa dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan pengomposan ini juga bisa menjadikan peluang usaha untuk kami di masa depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda DU sebagai pengawas SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dan juga sebagai pengguna hasil daripada proyek P5 SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dari olahan daun sampah yang dikelola oleh para siswa yang dibina langsung oleh Ibu Alma Gau. Jadi ini dari kompos yang dihasilkan, ini sudah ada hasilnya. Ini saya beli sudah yang ketiga kali. Yang pertama ini hasilnya boleh dilihat, sampai tetangga mengatakan, "Ibu, kenapa bunganya ini?" Ini berkat daripada hasil. Ini juga bisa kami perkenalkan. Ini ada pohon alpukat yang saya gunakan ini lagi. Tadinya sebelum menggunakan ini, tingginya itu kurang lebih 1,5 meter lah. Tapi setelah menggunakan ini kurang lebih sekitar 3 bulan kalau tidak salah saya gunakan ini. Nih, lihat. Perkembangannya luar biasa. Demikianlah kegiatan praktek baik yang telah saya lakukan di SMA Negeri 2 Gorontalo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.